Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan komunikasi politik. Pada hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita yang telah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Secara umum kita telah menyampaikan apa itu komunikasi politik, ruang lingkupnya dan sebagainya. Pada hari ini khusus kita akan membahas tentang apa sebenarnya fungsi, arti penting, perlunya komunikasi politik. Tentu komunikasi politik sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai arti, mempunyai fungsi, ya, mempunyai tujuan, sesuatu yang tentu sangat berguna, ya, bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas berbagai macam fungsi dari komunikasi politik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya sehingga perkuliahan kali ini sangat berarti dan bermakna dalam mendapatkan ilmu tentang komunikasi politik sebagai salah satu disiplin ilmu yang sangat berguna bagi kita semua. Baik, langsung saja. Yang pertama, komunikasi politik ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitarnya, di mana komunikasi politik ini memiliki fungsi yaitu pengamatan dan juga monitoring apa yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi dengan adanya komunikasi politik ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat, di mana apalagi kita sebagai negara kepulauan, ya, kita butuh informasi, kita butuh mendapatkan pengetahuan terhadap apa yang terjadi terutama di negara kita ini. Sehingga dengan adanya komunikasi politik, adanya pengamatan, monitoring terhadap apa yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tentunya atau di dunia barangkali, yang berhubungan dengan politik tentunya bisa didapatkan oleh masyarakat melalui aktor-aktor politik yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, apakah itu dari lembaga-lembaga politik? Apakah itu dari politisi, dari jurnalis? Kita akan mendapatkan informasi itu tentang apa yang terjadi terutama dalam kegiatan-kegiatan politik, informasi-informasi politik tentang kebijakan-kebijakan politik, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang baik, yang benar tentang apa yang terjadi dalam kehidupan politik terutama di negara kita maupun di global, ya, di dunia. Nah, yang kedua, apa arti penting atau fungsi komunikasi politik? Yaitu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat. Setiap hari bisa kita lihat, ya, akan lahirlah suatu keputusan, suatu kebijakan, ya, kebijakan publik misalnya, atau kebijakan dari pemerintah dengan segala bagiannya, ya. Sehingga dengan adanya komunikasi politik ini, masyarakat akan mendapatkan informasi apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan apa yang terbaru, wacana opini apa saja yang sedang dilontarkan. Sehingga hampir setiap hari masyarakat mendapatkan informasi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, tentang wacana-wacana yang ditampilkan oleh para
politisi, ketua partai yang beberapa hari ini kita, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ini kita begitu banyak mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah, tentang ide-ide ketua partai, masalah pemilu, penundaan pemilu, masalah jaminan hari tua yang berhubungan dengan BPJS dan sebagainya. Itu selalu bergulir. Tanpa ada komunikasi politik, kita tidak akan mendapatkan informasi itu. Dan dengan ada informasi itu, apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga politik, apa yang disampaikan oleh pemerintah, mulai dari presiden kepada baik itu presiden, menteri-menterinya, politisi ya di Senayan, DPR, MPR, apa saja kebijakan yang dilontarkan ataupun kebijakan yang sudah dibuat, masyarakat akan mendapatkan informasi tentang itu. Informasi tentang apa? Tentang kebijakan-kebijakan politik, tentang kegiatan-kegiatan politik, ya, sehingga bisa menyangkut dengan fungsi yang pertama tadi, mengamati, memonitor, sampailah informasinya kepada masyarakat, jadi bahan pembicaraan. Nah, yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik. Jadi kalau tadi masyarakat bisa mendapatkan, melihat, memonitor, menilai ya apa saja kegiatan-kegiatan politik oleh para politisi, aktivis politik, oleh para jurnalis yang berhubungan dengan kegiatan politik, kebijakan pemerintah. Nah, pada yang ketiga ini melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik. Jadi komunikasi politik itu bisa berfungsi dari pemerintah untuk menyampaikan, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politik, kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan yang baru untuk disosialisasikan kepada masyarakat, apa kebijakan yang dibuat, apa program, apa tujuan. Hampir setiap hari kita melihat itu, baik di media massa, di medsos dan sebagainya, digulirkan oleh pemerintah, diwacanakan, disampaikan bahwa akan membuat suatu kebijakan, program, tujuan dari lembaga-lembaga politik atau dari pemerintah. Ini sebagai tempat untuk sosialisasi tentang kebijakan apa yang akan dibuat, program apa yang akan dibuat, apa tujuannya. Masyarakat akan mendapatkan informasi itu dari manapun itu sumbernya. Nah, ini dijadikan untuk sosialisasi, baik itu di media, ya, di medsos dan sebagainya. Kita akan menemukan itu. Itulah gunanya komunikasi politik, sehingga pemerintah bisa melakukan sosialisasi, masyarakat bisa melihat, ya, monitor apa yang dibuat atau kegiatan politik dilakukan oleh lembaga-lembaga politik atau aktor politik tersebut. Nah, yang keempat yaitu sebagai fungsi komunikasi politik untuk mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Di sini diharapkan bahwa para jurnalis sebagai salah satu aktor komunikasi politik bisa melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif reporting yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut. Para jurnalis sebagai salah satu aktor dari komunikasi politik diharapkan bisa memberikan objektif reporting, liputan objektif, menyampaikan fakta yang ada, fakta yang sebenarnya, sehingga apa? Bisa mendidik masyarakat. Karena masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang kebijakan-kebijakan, kegiatan-kegiatan politik yang lahir baik dari pemerintah, dari para elit-elit, ya, aktor-aktor politik ini, sehingga masyarakat mendapatkan apa yang sebenarnya dari para jurnalis, para media, kalau mereka memberikan liputan-liputan yang objektif, lepas dari kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan medianya. Jadi di sini diharapkan jurnalis-jurnalis yang idealis, ya, tidak materialistis, ya, yang idealis, yang punya tekad yang betul-betul menyampaikan fakta yang sebenarnya, menyajikan yang sebenarnya, yang realistis kepada masyarakat tentang fakta apa yang terjadi dengan melakukan liputan yang objektif, sehingga jelas, ya, menyampaikan kepada masyarakat jelas untuk
melakukan penilaian, monitoring, bersikap karena apa yang disampaikan, ya, betul-betul fakta yang sebenarnya tentang kegiatan kebijakan dari lembaga-lembaga politik. Ini yang mendidik masyarakat. Kalau yang disampaikan adalah tidak sesuai dengan fakta, membalikkan fakta oleh para jurnalis, maka ini bukan mendidik masyarakat tapi membodohi masyarakat. Inilah komunikasi politik, diharapkan masyarakat mendapatkan pendidikan, mendapatkan sosialisasi tentang politik karena adanya kejujuran, idealis dalam menyampaikan berita-berita oleh para jurnalis sebagai aktor komunikasi politik. Kemudian yang kelima yaitu fungsi komunikasi politik menyediakan diri sebagai platform yang menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik dan mengembalikan kembali hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian bisa memberi arti dan nilai-nilai pada usaha penegakan demokrasi. Jadi komunikasi politik ini bisa menjadi alat menegakkan demokrasi apabila ya disediakan platform yang benar, wadah yang benar untuk menampung masalah-masalah politik, ya, sehingga menjadi wacana dalam membentuk opini publik. Kita melihat hari ini bagaimana media yang benar memberikan platformnya, menjadikan wadah, menampung masalah-masalah politik, kebijakan-kebijakan politik, kebijakan pemerintah, kebijakan eksekutif, legislatif dan sebagainya, menjadi opini publik, dan ini bergulir. Dan ini kita lihat sekarang ya bagaimana menghangatnya tentang isu penundaan pemilu, tentang jabatan 3 periode, ya, ini menjadi isu yang sangat besar. Dan ini apabila dijalankan dengan benar, dengan komunikasi yang benar, membentuk opini publik, kemudian bergulir di masyarakat, dan hasil itu kembali kepada masyarakat untuk melakukan penilaian, monitoring, melihat suatu kebenaran, maka ini akan bisa memberikan arti pada usaha penegakan demokrasi yang benar di negara kita ini. Jadi arti komunikasi ini sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah arti penting komunikasi politik bisa membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Di sini media berfungsi sebagai watchdog. Ya, kalau di bahasa Indonesia kan watchdog ini ya agak gimana gitu ya. Saya mencari referensi bahasa Indonesianya apa itu watchdog. Sebagai pengawas lah ya. Dognya tidak usah lah kita masukkan di sini ya. Jadi berfungsi sebagai watchdog, itu sebuah diksi kiasan yang digunakan istilah, tapi saya mengatakan mungkin sebagai pengawas lah ya, penjaga ya. Bagaimana pernah terjadi ya di Amerika Serikat, bagaimana seorang presiden akhirnya mundur karena menjadi pembicaraan publik, menjadi pemberitaan media yang disampaikan tentang kasus yang terjadi, kasus Watergate. Nah ini banyak terjadi di dunia, bentuk pengawasan yang kemudian menjadi opini bergulir di masyarakat tentang keterlibatan para keluarga penguasa misalnya di dalam kegiatan bisnis dan sebagainya yang terindikasi adanya KKN dan sebagainya. Kita bisa melihat dulu di Korea Selatan barangkali atau di Jepang, yang memang mereka punya suatu budaya yang apabila ada yang berhubungan dengan masalah-masalah moral, masalah-masalah korupsi, masalah-masalah apa yang terlibat di lingkungan keluarga daripada penguasa dan sebagainya, maka mereka akan mundur secara teratur. Nah ini kita lihat itu karena bergulir, karena adanya berita yang disampaikan dengan benar, adanya pengawasan oleh masyarakat, pembicaraan, ya, opini dan sebagainya, desakan, akhirnya masalah ini bisa diketahui oleh masyarakat banyak bahwa telah terjadi suatu KKN di dalam pemerintahan dan sebagainya. Nah ini arti pentingnya ya, bisa masyarakat melakukan pengawasan, ya, menjadi pembicaraan, ujung-ujungnya memberi suatu dorongan, desakan agar diambil tindakan agar demokrasi itu bisa ditegakkan. Nah begitu.
Baik, yang kedelapan fungsinya adalah dalam masyarakat demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa. Nah, jadi dalam masyarakat demokratis, media politik itu berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa. Jadi, media massa betul-betul diharapkan, kerja jurnalis sebagai salah satu komunikator politik diharapkan bisa mengajarkan, mendidik, memberi info yang sebenarnya tentang kebijakan-kebijakan politik, program-program dari lembaga-lembaga politik dapat dilihat, dapat dinilai, dapat dibicarakan di dalam kehidupan masyarakat, sehingga ini nilai-nilai demokrasi ini akan lahir, akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Media massa menjadi tumpuan sebenarnya, harapan. Itu diharapkan tadi, seperti kita katakan, adalah yang penting adalah